Seorang CEO cantik tersesat di jalan pedesaan, mobilnya mogok, tak ada sinyal. Saat panik, datang seorang tukang ngarit yang sama sekali tak mengerti mesin datang menolong. Tapi siapa sangka, pertemuan singkat ini ternyata menyimpan kisah yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Asap tipis mengepul dari kap sebuah sedan hitam yang terparkir di tepi jalan aspal pedesaan. Bella menatap jam tangan mewah di pergelangan tangannya dengan napas terengah. Jarum menunjukkan pukul 15.30. Seharusnya, di jam itu ia sudah duduk manis di hotel kota sebelah, bersiap menghadiri makan malam bisnis yang menentukan. Kenapa harus mogok sekarang? Gumamnya kesal. Dengan sepatu hak tinggi yang mulai kotor oleh debu, ia melangkah keluar. Rok hitam ketat dengan belahan samping membuat geraknya terbatas. Dengan wajah menahan jengkel, ia membuka kap mesin. Kabel, pipa, dan bau oli menyeruak. Bella mendengus, lalu mengangkat dagu. "Aku CEO bukan montir," ujarnya lirih, setengah menertawakan diri sendiri. Angin sore bertiup, membawa suara serangga dari sawah. Jalan itu lengang, hanya sunyi dan gelegar samar petir dari langit mendung. Bella mulai panik. Ia meraih ponselnya. Layar menampilkan tulisan dingin, "No service." Tiba-tiba, suara langkah berat bercampur gesekan sandal terdengar. Bella refleks menoleh. Dari kejauhan, tampak seorang pria berkaos merah basah oleh keringat, caping lusuh bertengger di kepalanya, dan karung rumput segar di bahunya. Tubuhnya tinggi kurus, kulitnya kecoklatan. Bella buru-buru merapatkan kancing kemeja yang terbuka sedikit. Wajahnya waspada. "Loh, Mbak, mobilnya kenapa?" Suara pria itu, dengan logat Jawa kental. "Mogok, aku nggak tahu rusaknya apa," jawab Bella ketus. Pria itu menurunkan karung rumputnya, mengusap peluh. "Saya Dimas, tukang ngarit. Mobil yang nggak paham, tapi mungkin bisa dicoba saya lihat." CEO muda itu menatapnya penuh ragu. Seorang tukang ngarit menolongnya? Situasi yang nyaris ironis. Namun, ia tak punya pilihan. "Beneran ngerti mobil?" tanyanya dingin. Dimas terkekeh, menepuk tangannya yang belepotan tanah kering. "Ngerti sih enggak, tapi kan bisa pura-pura ngerti. Siapa tahu malah bisa sembuh." Bella mendengus, memutar bola mata. "Kalau cuma pura-pura, jangan sampai tambah rusak." "Tenang, Mbak, wong niat saya tulus. Nggak ada maksud aneh-aneh." Dengan polos, Dimas menunduk mengintip mesin. Tangannya sesekali menyentuh kabel dan baut asing. Jelas ia kebingungan. Bella memperhatikannya, antara ingin tertawa getir atau menangis. Seorang CEO yang terbiasa memimpin puluhan karyawan kini bergantung pada tukang ngarit di tengah jalan sunyi. "Ya Allah, mumet aku," gumam Dimas. Ia lalu menoleh. "Mbak, punya air mineral? Haus banget." Dari sawah tadi jauh jalannya. Bella sempat ragu. Namun akhirnya ia mengeluarkan sebotol air dingin dari mobil. "Nih, tapi jangan lama-lama. Aku harus segera jalan." Dimas menerima, meneguk cepat. "Wah, seger. Makasih, Mbak. Mbaknya baik juga ternyata." Bella melotot. "Kamu pikir aku jahat?" Lawang wajahnya serius melulu, kayak bos besar mau marahin anak buah. Jawab Dimas santai, membuatnya tertawa kecil. Bella menahan bibirnya agar tidak ikut tersenyum. Ia jarang sekali berjumpa orang yang berani bicara santai padanya. Tiba-tiba, petir menggema keras dari langit. Angin membawa aroma tanah basah. Bella mendongak, wajahnya pucat. "Jangan bilang mau hujan deras." Dimas menutup kap mobil dengan bunyi gedebuk. "Kalau hujan, Mbak siap basah-basahan bareng saya," ucapnya sambil tersenyum nakal. Rintik pertama mendarat di lengan Bella, dingin. Sekejap saja hujan deras mengguyur. Rok ketat dan kemeja biru mudanya menempel di tubuh. Ia menggigil. "Ya ampun, bisa kacau ini," gerutunya panik. Dimas sigap menaruh karung rumput di atas kepala sebagai pelindung seadanya.
Mbak, jangan di situ. Nanti sakit. Ayo ikut saya, ada gubuk kecil di pinggir sawah. Bella ragu. Namun tubuhnya sudah basah kuyup, sepatu hak tingginya membuat langkahnya sulit. Ia mengangguk pasrah. Tunjukkan jalannya. Mereka berlari menembus hujan. Bella beberapa kali hampir terjatuh di jalan licin. Pelan, Mbak. Pegang lengan saya, ucap Dimas. Awalnya ia menolak, tapi akhirnya meraih lengan kurus itu. Hangat, meski basah kuyup. Setelah perjuangan singkat, mereka sampai di sebuah gubuk reot beratap rumbia. Terengah, keduanya masuk. Air hujan menetes dari pakaian, membasahi lantai bambu rapuh. Bella memeluk tubuhnya, menggigil. Aku bisa masuk angin begini. Dimas meletakkan karung rumput di pojok gubuk, lalu duduk di sampingnya. Sabar, Mbak. Hujan paling sejam reda. Bella menatap tajam. Nada suaranya terdengar gusar. Kalau mitra kerja sampai menunggu, semua jadwal bisnis bisa berantakan. Dimas hanya terkekeh. Wajahnya tenang. Lah, Mbak. Rezeki, jodoh, apalagi hujan. Nggak bisa dilawan. Terima saja, ucapnya ringan sambil menyeringai. Bella menghela napas panjang. Kalah telak oleh kalimat sederhana itu. Ia menunduk, menatap sepatu mahalnya yang kini kotor oleh lumpur. Ada rasa malu yang menggelayuti hatinya. CEO muda yang biasa tampil berwibawa, kini terjebak hujan di gubuk reot bersama seorang tukang ngarit yang bahkan tak punya kendaraan. Beberapa menit mereka terdiam. Hanya suara hujan yang menimpa atap rumbia, riuh dan berisik. Lalu suara Dimas memecah keheningan, kali ini lebih lembut. Mbak, jangan takut. Saya ngerti ini kelihatan aneh. 2 orang asing terjebak bareng begini. Tapi saya janji nggak akan nyakitin, Mbak. Bella mendongak, menatap wajah polos itu. Ada ketulusan di matanya. Untuk pertama kalinya hari itu, Bella merasa sedikit aman. Hujan semakin deras, derasannya menimbulkan irama keras di atas atap rumbia. Bella merapatkan tubuh, menggigil. Kemeja basah yang menempel di kulit membuatnya kian kedinginan. Dimas melirik sekilas, lalu menggaruk kepalanya. Mbak, kalau di desa biasanya kita bikin api biar hangat. Tapi, ia menoleh sekeliling gubuk yang nyaris kosong. Di sini nggak ada kayu kering sama sekali. Bella mendesah. Bagus, jadi kita cuma bisa duduk, kedinginan, menunggu sakit. Dimas terkekeh kecil. Loh, jangan gitu. Mbaknya kan bos besar. Masa kalah sama hujan? Bella spontan menoleh, tatapannya tajam. Aku bukan bos besar sekarang. Aku cuma perempuan sial yang terjebak di tempat kumuh bersama orang asing. Kalimat itu membuat Dimas terdiam sesaat. Tapi kemudian ia tersenyum tipis. Orang asing pun bisa jadi penolong, Mbak. Tergantung gimana mbaknya mau lihatnya. Bella tercekat. Kata-kata sederhana itu menohok hatinya. Selama ini ia terbiasa menilai orang dari jabatan, pakaian, atau status. Namun Dimas, dengan kaos lusuh dan caping reot, justru menghadirkan rasa aman yang tak pernah ia temui di dunia korporasi. Tiba-tiba, kilat menyambar. Gubuk sekejap terang. Bella menjerit kecil. Refleks menggenggam lengan Dimas. Ia segera melepaskannya. Pipinya memerah. Maaf, Dimas tersenyum lebar. Gak apa-apa. Malah seneng. Jarang-jarang dipegang wanita kota secantik, Mbak. Bella mendengus, menahan kesal. Kamu ini suka bercanda terus ya? Kalau nangga, hidup saya di sawah makin sepi, Mbak. Balasnya santai. Kembali hening. Hanya hujan yang bersuara. Bella menyandarkan punggung pada dinding bambu. Diam-diam melirik pria itu dari ekor mata. Ada sesuatu yang menenangkan dari kesederhanaannya. Tulus, jujur, dan jauh berbeda dari pria-pria kota yang ia kenal. Ponselnya ia genggam erat, tetap nihil sinyal. Bella gelisah, tapi anehnya, ada bagian kecil dari hatinya yang justru tidak ingin hujan cepat berhenti. Dimas duduk santai, memainkan capingnya. Hujan deras seolah sengaja menahan mereka berdua di gubuk reot itu.
Bella akhirnya membuka suara, lebih lembut dari sebelumnya. Kalau bukan karena kamu lewat, mungkin aku sudah kebingungan di jalan tadi. Dimas menoleh, senyumnya tulus. Saya juga heran bisa ketemu Mbak di sini. Biasanya jalan itu sepi banget. Kayaknya nasib yang mempertemukan kita. Bella mendengus pelan. Nasib, jangan romantis. Aku terbiasa mengatur takdirku sendiri. Dimas tertawa, giginya putih kontras dengan kulit legamnya. Hehe, berarti Mbak belum kenal sawah di sini. Manusia cuma numpang hidup. Nggak bisa ngatur apa-apa, apalagi cuaca. Bella terdiam. Kata-kata itu masuk akal. Ia terbiasa mengendalikan rapat, target, proyek besar. Namun kini kalah oleh hujan dan mesin mobil. Kerja di kota ya Mbak? Dari pakaiannya, jelas bukan orang kampung. Tanya Dimas, sekadar memecah sepi. Aku CEO perusahaan. Masih muda, tapi sudah memimpin banyak orang. Jawab Bella. Matanya berbinar bangga. Dimas mengangguk pelan, ada kagum di matanya. Hebat sekali, saya cuma tukang ngarit. Udah 2 tahun menduda, hidup ya gitu-gitu aja. Kata-kata itu menampar Bella. Dunia mereka terlalu jauh berbeda. Ia terbiasa duduk di kursi empuk ruang rapat, sementara pria ini memanggul karung rumput demi makan. Namun justru perbedaan itu yang membuat percakapan terasa nyata, tanpa basa-basi bisnis, tanpa kepura-puraan. Bella meliriknya lagi. Dimas, kamu nggak pernah kepikiran cari kerja lain, jadi sopir, satpam, atau apa gitu di kota? Dimas menggeleng cepat. Saya nggak bisa ninggalin sawah, Mbak. Di sini ada kenangan, ada hidup. Lagi pula, kota bukan buat orang kayak saya. Bella terdiam. Ada sesuatu yang asing bergejolak di dadanya. Bukan sekadar kagum, tapi juga iri. Iri pada kesederhanaan Dimas yang membuatnya merasa utuh, sementara dirinya sering merasa kosong, meski bergelimang prestasi. Hujan deras belum juga reda. Bella semakin gelisah. Langkahnya mondar-mandir di atas lantai bambu yang basah. Dimas hanya memperhatikan lalu berkata pelan, Mbak jangan jalan-jalan gitu. Lantainya rapuh nanti bisa jeblos. Bella menoleh dengan wajah tegang. Aku sudah terlalu lama di sini. Bisnisku bisa kacau kalau terus-terusan menunggu. Dimas bangkit, menaruh tangan di pinggang. Mbak ini aneh. Tadi panik, sekarang malah maksa. Mau gimana? Hujan bukan saya yang bikin. Nada santai itu justru membuat emosi Bella memuncak. Kamu pikir aku punya waktu main-main di gubuk reot ini? Aku datang jauh-jauh untuk urusan penting, bukan mendengar celotehan tukang ngarit. Kata-kata itu tajam. Senyum di wajah Dimas pudar. Matanya menunduk menatap tanah. Ia menghela napas panjang. Oh, jadi gitu ya. Saya cuma tukang ngarit. Nggak pantas ngobrol sama orang kota. Bella terdiam. Ucapannya barusan melukai orang yang menolongnya. Tapi egonya masih menahan lidahnya untuk minta maaf. Dimas mengambil karung rumputnya, lalu berdiri hendak melangkah keluar meski hujan masih mengguyur. Bella terperanjat. Hei, mau kemana? Kalau Mbak nggak nyaman, saya nggak maksa. Saya balik aja. Hujan bukan masalah buat orang kayak saya. Jawabnya datar. Bella refleks menahan lengan kurus itu. Tunggu, jangan pergi. Dimas menoleh, matanya teduh tapi syarat kecewa. Bella menunduk, suaranya melembut. Aku nggak bermaksud merendahkanmu. Aku cuman kesal sama keadaan, bukan sama kamu. Hening sejenak. Hanya suara hujan yang terdengar. Dimas menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Saya ngerti, Mbak. Orang kota kadang gampang stres. Tapi hati-hati, kata-kata bisa lebih tajam daripada pisau. Bella menarik napas dalam. Benar juga. Ia jarang sekali ditegur dengan sejujur itu. Ada rasa bersalah, bercampur kagum pada ketegaran pria sederhana di hadapannya. Hujan masih deras, tapi suasana hati di gubuk itu mulai berubah. Dari ketegangan menuju kejujuran. Bella duduk kembali. Kali ini lebih tenang. Dimas ikut duduk bersila di sampingnya, meski tetap menjaga jarak. Suara hujan di atap rumbia terdengar ritmis. Entah bagaimana terasa menenangkan. Bella melirik Dimas dari ekor mata. Kamu nggak marah kan? Tanyanya lirih.
Dimas menoleh, tersenyum kecil. Kalau marah, saya nggak mungkin masih di sini. Hidup di desa ngajarin satu hal. Jangan gampang baper. Uang, rezeki aja bisa datang dan pergi. Bella menunduk, malu. Seorang CEO yang terbiasa dihormati, kini belajar kesabaran dari seorang tukang ngarit. Kenapa kamu bisa sesabar itu? Dimas mengangkat bahu. Karena kalau gampang marah, sapi sama kambing bisa kabur semua. Hehe. Bella terkekeh kecil. Tawa pertamanya sejak mobilnya mogok. Ia cepat-cepat menutup mulut, pipinya merona. Dimas menatap sekilas, senyumnya melebar. Keheningan berikutnya tak lagi canggung. Ada sesuatu yang hangat tumbuh di antara mereka, meski tubuh masih basah kuyup. Bella kembali menggigil, menyilangkan tangan di dada. Dimas memperhatikannya. Mbak kedinginan ya, bentar, saya punya sarung di karung. Ia merogoh karung rumput, lalu mengeluarkan sarung kotak-kotak yang agak lusuh. Disodorkannya ke Bella. Pakai aja, nggak seberapa bersih tapi bisa hangat. Bella menatapnya ragu, lalu menerima. Terima kasih, ucapnya pelan. Ia membungkus tubuhnya dengan sarung itu. Hangat sederhana meresap, membuat jantungnya ikut melunak. Oh, cocok juga ternyata CEO pakai sarung petani. Kalau anak buah Mbak lihat, pasti kaget semua. Celetuk Dimas sambil tersenyum nakal. Bella menoleh pura-pura kesal. Kamu ini selalu ada aja bahan bercandaan. Tapi Mbak ketawa, itu artinya berhasil. Bella menunduk, berusaha menyembunyikan senyum yang kini jelas muncul. Di luar, hujan mulai reda. Tapi di dalam gubuk itu, jarak antara dua dunia yang berbeda justru terasa semakin dekat. Akhirnya, hujan berhenti. Aroma tanah basah memenuhi udara. Bella melepaskan sarung dari pundaknya, lalu menatap keluar. Jalanan masih becek, tapi langit perlahan cerah. Sepertinya aku harus kembali ke mobil. Kalau beruntung mesinnya bisa nyala, katanya datar, meski suaranya terdengar berat. Dimas mengangguk pelan. Ya, saya anterin. Ia menatap Bella agak lama, lalu menambahkan, tapi kalau Mbak pergi, mungkin kita nggak akan ketemu lagi. Jalan ini jarang dilewati orang kota. Bella terdiam. Kata-kata itu menohok. Benar. Apa kemungkinan mereka bisa berpapasan lagi? Dunia mereka terlalu jauh berbeda. Ia seorang CEO dengan rapat padat, dan Dimas seorang tukang ngarit dengan hidup sederhana. Namun anehnya, ada sesuatu dalam dirinya yang justru enggan berpisah. Sebuah perasaan baru yang jarang ia rasakan. Ketulusan tanpa pamrih. Hujan masih menetes dari langit kelabu ketika Bella menatap Dimas. Pertanyaan meluncur pelan dari bibirnya. Hampir tertelan suara rintik di atap rumbia. Kenapa kamu bilang begitu? Dimas hanya tersenyum tipis. Ada sesuatu di balik senyumnya. Sedikit getir, sedikit pasrah. Soalnya, ucapnya lirih, kadang orang asing cuma mampir sebentar. Habis itu hilang. Nggak semua pertemuan dikasih kesempatan kedua. Bella terdiam. Matanya tak lepas dari wajah pria sederhana itu. Ada sedih yang disembunyikan di balik senyuman. Tangannya meremas erat sarung lusuh yang tadi diberikan Dimas. Seolah benda sederhana itu kini jadi sesuatu yang berat untuk dilepaskan. Hatinya bimbang. Akal sehatnya berkata, ia harus segera kembali pada urusan bisnis. Tapi sisi lain dari dirinya ingin tetap duduk di gubuk reot ini. Bersama seseorang yang baru dikenal, tapi anehnya membuatnya merasa hangat. Kalau aku ingin bertemu lagi bagaimana? Bella akhirnya bertanya nyaris berbisik. Dimas menoleh, terkejut, sebelum senyumnya melebar jujur. Ya gampang, Mbak. Sawah ini nggak pernah pindah tempat. Bella ikut tersenyum samar, tapi hanya sebentar. Senyum itu segera lenyap saat pikirannya kembali mengingat realita. Dunia bisnis menunggu, rapat menuntut, waktunya sudah habis. Pertemuan ini mungkin memang hanya sekejap. Mereka berjalan menuju sedan hitam yang terparkir sendirian di pinggir jalan becek. Langkah Bella berat, bukan hanya karena tanah basah yang menempel di sepatu hak tingginya, tapi juga karena dadanya terasa penuh pertentangan. Sesampainya di mobil,
Tangannya sedikit gemetar saat memutar kunci kontak. "Tolonglah, nyalalah," bisiknya. Ajaib, mesin meraung pelan lalu hidup dengan stabil. Bella sempat tertegun, hampir tak percaya. "Wah, ternyata mobilnya cuma butuh istirahat sebentar," celetuk Dimas ringan. Bella menoleh, menatapnya separuh kesal, separuh lega. Atau mungkin butuh ditemani tukang ngarit dulu baru bisa jalan lagi. Dimas terkekeh, mengangkat bahu. "Bisa jadi." Hening sejenak. Bella menatap kemudi, lalu melirik lagi ke arah Dimas yang berdiri dengan karung rumput di pundaknya. Hatinya terhimpit dilema. Pergi atau tetap tinggal? "Kalau aku pergi sekarang, kamu nggak apa-apa?" tanyanya lirih. Dimas tersenyum kecil, meski matanya tak bisa menyembunyikan kecewa. "Mbak punya hidup sendiri, saya juga. Nggak usah dipaksakan. Toh, kenangan sore ini udah cukup jadi cerita." Bella menggigit bibir. Kata-kata itu terasa tajam, namun benar adanya. Mereka datang dari dunia yang berbeda. Tapi mengapa ada rasa hangat aneh yang begitu cepat tumbuh di hatinya? "Aku jarang merasa senyaman ini." Bella akhirnya mengaku, suaranya hampir bergetar. Dimas menatapnya dalam, lalu berucap pelan. "Kalau gitu, jangan dilupakan. Kadang sesuatu yang sebentar bisa lebih berarti daripada yang lama." Kata-kata itu membuat Bella terdiam. Ia tahu waktunya hampir habis. Jadwal rapat sudah menunggunya. Namun hatinya berontak, menolak pergi. Ia meraih sarung lusuh yang ada di pangkuannya. "Boleh aku simpan ini?" tanyanya. Senyum Dimas melebar. "Kalau itu bikin Mbak ingat saya, ambil aja." Bella nyaris menangis. Matanya basah, hatinya penuh. Ia kembali duduk di balik kemudi. Mesin mobil berdengung stabil, siap membawa dirinya kembali ke dunia semula. Tapi entah mengapa, ban mobil itu seakan enggan beranjak. "Aku harus pergi," katanya pelan. Kalimat itu lebih terdengar seperti pengakuan pada dirinya sendiri. Dimas hanya mengangguk. "Pergilah, Mbak. Dunia Mbak beda sama saya. Tapi tenang, sawah ini tetap di sini. Gubuk itu juga nggak kemana-mana." Bella menggigit bibir. Ia menurunkan kaca jendela, menatap pria dengan caping yang menutupi separuh wajahnya itu. "Terima kasih untuk semuanya. Kamu sudah menolongku, meski kita bahkan baru kenal." Senyum Dimas muncul lagi, sederhana namun tulus. "Saya nggak nolong apa-apa, Mbak. Saya cuma nemenin. Kadang itu aja yang dibutuhin orang, cuma ditemenin." Ucapan itu menohok Bella. Dadanya sesak. Ada banyak yang ingin ia katakan, banyak janji yang ingin ia berikan, tapi suaranya tercekat. Dengan berat hati, ia menginjak pedal gas. Mobil bergerak perlahan, meninggalkan sosok pria sederhana di tepi jalan. Di kaca spion, Bella masih bisa melihat tubuh kurus itu mengangkat tangan, melambaikan perpisahan, lalu berbalik menuju sawah. Air matanya jatuh, tak bisa dibendung. Pertemuan mereka memang singkat. Dunia mereka terlalu jauh berbeda. Namun Bella sadar satu hal. Tidak semua yang berharga datang dari meja rapat atau laporan bisnis. Kadang, nilai terbesar justru lahir dari pertemuan sederhana yang sama sekali tak terduga. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.